Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang kecelakaan di lingkungan kerja melalui video yang sudah Ibu buat. Mohon diperhatikan dengan saksama ya. Dalam materi kecelakaan di lingkungan kerja kali ini, kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu yang pertama, menganalisis kecelakaan kerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Yang kedua, melakukan penanganan terhadap faktor risiko bahaya kecelakaan kerja untuk mencegah kecelakaan dalam kerja. Pada materi kali ini, pokok pembahasan yang kita bahas ada 3. Yang pertama ada kecelakaan kerja. Di dalam kecelakaan kerja nanti ada 2 bahasan, yaitu pengertian kecelakaan kerja dan faktor kecelakaan kerja. Yang kedua, jenis-jenis kecelakaan kerja. Yang ketiga, mengatasi kecelakaan kerja. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai kecelakaan kerja. Pengertian dari kecelakaan ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu menurut Departemen Ketenagakerjaan. Menurut Departemen Ketenagakerjaan, kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan bisa menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Yang kedua yaitu menurut Peraturan 03-Menteri-1994 Bab 1 Pasal 1 Butir 7 mengenai program jam sostek. Di sini kecelakaan kerja dijelaskan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja maupun sebaliknya. Dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan segala kegiatan kerja, di mana kecelakaan tersebut bersifat tidak terduga dan tentu tidak dikehendaki, termasuk kecelakaan kerja yang mulai dari berangkat menuju tempat kerja, di tempat kerja, dan perjalanan pulang dari tempat kerja. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, menurut kalian kerugian apa saja yang dialami oleh korban dan perusahaan akibat adanya kecelakaan kerja? Oke, Ibu sekarang akan melanjutkan penjelasan materi mengenai faktor penyebab kecelakaan kerja. Secara garis besar, faktor penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu unsafe condition atau kondisi tidak aman. Dengan kondisi kerja yang tidak aman bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Biasanya penyebab kondisi tidak aman ini bisa berasal dari keadaan mesin, peralatan, dan bahan baku yang tidak sesuai semestinya, lingkungan kerja yang tidak diperhatikan oleh pekerja, proses kerja yang tidak sesuai dengan aturan, dan sifat kerja yang tidak bertanggung jawab dan disiplin. Yang kedua yaitu unsafe action atau perlakuan yang tidak aman. Kecelakaan kerja juga bisa terjadi karena perlakuan yang tidak aman oleh para pekerja dan orang lain di sekitar lingkungan kerja. Perlakuan tidak aman ini biasanya bersumber dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari para pekerja, dan juga karakteristik fisik dari para pekerja yang kurang sesuai, karakteristik mental dan psikologis dari para pekerja, dan sikap atau tingkah laku yang kurang sesuai dan tidak aman. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 3.
Berikan contoh masing-masing peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi di suatu perusahaan atau tempat kerja berdasarkan faktor unsafe condition dan unsafe action. Ibu lanjutkan lagi mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan akibat kerja secara detail. Di sini ada sistem manajemen, yang kedua ada faktor manusia, yang ketiga ada faktor lingkungan, yang keempat ada faktor pemerintah, yang kelima teknologi, yang keenam sosial, dan yang ketujuh ekonomi. Nah, dari faktor kecelakaan kerja sistem manajemen, Ibu minta kelompok 1 untuk memberikan 2 contoh peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi di suatu perusahaan atau tempat kerja berdasarkan faktor sistem manajemen. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kecelakaan kerja. Di sini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenisnya. Jenis kecelakaan kerja dalam klasifikasi ini bisa berupa jatuh, terpeleset, tertumpang benda, tertubuk, tertabrak, terjepit, maupun efek dari suhu sekitar yang tidak wajar, tersengat arus listrik yang tegangan tinggi, atau terkena radiasi dari bahan B3 dan sebagainya. Yang kedua yaitu klasifikasi kecelakaan kerja menurut penyebabnya. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut penyebabnya bisa berupa sebab dari benda hidup, benda mati, bahan baku, mesin, bahan B3, lingkungan atau alat angkut. Yang ketiga, klasifikasi kecelakaan kerja menurut sifat luka atau kelainan yang dialami. Di sini, klasifikasi kecelakaan kerja diambil dari akibat yang timbul setelah kecelakaan kerja terjadi dan berupa luka atau kelainan. Luka atau kelainan yang sering terjadi setelah adanya kecelakaan kerja yaitu seperti patah tulang, amputasi, luka-luka, lecet, memar, ataupun kesleo. Yang keempat yaitu klasifikasi kecelakaan kerja menurut letak luka atau letak kelainan di dalam tubuh korban. Klasifikasi kecelakaan kerja ini diambil dari letak luka atau kelainan yang ada di tubuh pasca kecelakaan kerja yang terjadi. Letak kelainan ini bisa terletak di bagian kepala, leher, dada, maupun lengan dan bagian yang lainnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Berikan penjelasan atau ilustrasi hubungan antar keempat jenis klasifikasi kecelakaan kerja yang telah disebutkan. Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Selanjutnya, kita membahas mengenai solusi mengatasi kecelakaan kerja. Solusi yang bisa digunakan untuk mencegah atau mengurangi risiko dari adanya kecelakaan kerja, salah satunya adalah pengusaha membentuk panitia pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja untuk menyusun program keselamatan kerja. Tugas dari panitia tersebut antara lain adalah masalah kendali mengenai tata ruang kerja, pakaian kerja, dan alat pelindung diri. Di sini, tata ruang kerja yang baik yang dimaksud adalah tata ruang kerja yang bisa mencegah timbulnya gangguan keamanan dan keselamatan kerja bagi semua orang di dalamnya. Untuk pakaian kerja, sebaiknya tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar. Alat pelindung diri bisa berupa kacamata, masker, sepatu, sarung tangan, dan APD yang sangat penting untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Di sini, lingkungan kerja juga sangat penting untuk diperhatikan. Lingkungan kerja meliputi faktor udara, suara, cahaya, maupun warna.
Udara yang baik dalam suatu ruangan kerja juga akan mempengaruhi aktivitas kerja. Kadar udara tidak boleh terlalu banyak mengandung CO2. Ventilasi dan AC juga harus diperhatikan, termasuk sirkulasi pegawai dan banyaknya pegawai di dalam satu ruangan kerja. Nah, itu tadi penjelasan materi dari Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Ibu minta untuk pilihlah salah satu jawaban dari temanmu dari kelompok 3 dan berikan solusi apa yang harus diperbaiki dari peristiwa kecelakaan kerja yang sudah disebutkan oleh temanmu. Nah, setelah menjawab pertanyaan masing-masing yang sudah Ibu berikan, nanti di akhir jawaban tolong disebutkan 3 garis besar yang sudah dipelajari hari ini. Sekian pembelajaran video dari Ibu. Apabila ada yang ditanyakan, kita lanjutkan diskusinya di WhatsApp grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.